Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi bersama saya Robiatun di channel Azillatul Ilmah. Kemarin kita sudah selesai pembahasan tentang makharijul huruf ya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang tanda-tanda waqaf. Ini perlu sekali agar di saat kita membaca Al-Qur'an tidak bingung apa ini harus berhenti atau dilanjutkan bacaannya ya. Pembahasan kali ini tentang hukum waqaf. Waqaf artinya berhenti. Berhenti apabila membaca ayat-ayat Al-Qur'an, baik di akhir ayat atau di pertengahan ayat. Tanda-tanda waqaf berbeda dengan tanda tanwin, harokat, dan sukun. Di sini ada 11 tanda waqaf yang harus kita ketahui dan hafalkan ya. Kalau misalnya nggak hafal namanya, hafalkan saja tanda waqaf dan fungsinya. Agar saat membaca Al-Quran nanti gak akan bingung kalau bertemu dengan tanda-tanda waqaf tersebut. Apa saja tanda-tanda waqaf tersebut? Kita simak yuk. Tanda waqaf yang pertama yaitu bentuknya seperti huruf mim. Namanya waqaf lazim. Fungsinya yaitu wajib berhenti artinya ya. Jadi saat bertemu dengan waqaf ini bacaannya jangan diwasal ya, harus berhenti. Lalu ini huruf kayak lam alif nih, tanda waqaf lam alif, namanya waqaf mamnu. Tidak boleh berhenti kecuali pada akhir ayat ya. Kalau di akhir ayat itu ada tanda ini boleh berhenti, tapi kalau di tengah-tengah bacaan atau di tengah-tengah ayat itu tidak boleh berhenti. Adapun kalau berhenti ya, di situ waqaf ya, kita bacanya ibtidanya mundur dulu ke belakang bacaannya. Nah, lalu mulai ya. Lalu di pas ini bacaan dari sini ke sini diwasal, disambung dengan hukum tajwidnya sesuai dengan keadaan bacaan di sini, antara bacaan di sini dengan yang di sini ya. Terus ini huruf jim, ini namanya waqaf jaiz. Boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Ini tergantung nafasnya. Kalau misalnya masih ada ya lanjutkan aja, udah boleh tuh, boleh melanjutkan. Kalau ada tanda waqaf seperti ini shola, namanya al-wasol ula. Nah, itu artinya disambung lebih utama. Ya, ini tergantung nafasnya juga ya. Kalau masih kuat, masih panjang ya sambung aja gitu bacaannya ya. Lalu berikutnya yaitu waqaf zai nih, yang tulisannya zai, namanya waqaf mujawaz, itu boleh berhenti ya artinya. Lalu ini ada tulisan qola, tanda waqafnya ini namanya al-waqful ula, berhenti lebih utama ya. Lalu ya udah aja, kita berhenti aja di situ kalau misalnya ada tanda waqaf ini ya. Lalu ini huruf to, namanya waqaf mutlak. Nah, ini boleh berhenti, boleh tidak ya. Terus ini tanda qaf, tanda waqaf qaf, namanya qila alaihil waqaf. Nah, artinya dikatakan di sini boleh berhenti. Nah, berarti berhenti aja. Dikatakan di sini boleh berhenti, berarti berhenti aja di situ. Lalu ada huruf tanda waqaf kaf ya. Ada huruf kaf tanda waqaf namanya kazalika. Maksudnya seperti waqaf sebelumnya. Maksudnya gini. Misalnya di sini kan ada tanda waqaf huruf kaf ya. Lalu di belakangnya tuh misalnya ada tanda waqaf qola, maka pas kita nyampe ke sini samakan hukum tanda waqafnya seperti qola, yaitu berhenti aja lebih utama. Tapi kalau misalnya tanda sebelum tanda
wakof kazalika ini. Misalnya sholat, berarti lanjutkan aja, lebih utama kan ini sholat, lebih utama disambung. Jadi ini ngikutin tanda wakof sebelumnya ya. Lalu ini tanda wakof huruf shad ya, namanya wakof murakhas, boleh berhenti ya. Nah, kalau ini tanda wakof yang bentuknya ada titik 3, 2 biji ya, 2 buah, namanya wakof mu'anakoh. Nah, ini bila berhenti, maka berhentilah pada salah satu daripada tanda tersebut. Maksudnya kalau misalnya kita berhenti di sini ya, maka bacaan yang antara ini dengan ini lanjut. Nah, pas ketemu dengan tanda yang kedua, wasalkan aja, soalnya kita udah berhenti di sini. Nah, kalau misalnya kita pas baca melewati tanda yang pertama, ini di sini kita harus berhenti. Lalu ibtidanya setelahnya. Nah, demikianlah ya ke-11 tanda-tanda wakof. Semoga dipahami sehingga dalam membaca Al-Quran insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.